siku, membawa siku supaya ya presisi, hidupnya itu presisi, betul. Nah, maka salah satu identitas sikap sifat tukang kayu adalah apa? Suster bilang, nih, tak banyak bicara, tekun, teliti, apalagi konsentrasi. Ya, OMK ini Luce dan kawan-kawannya. Ini maskot dari tahun jubileum, artinya cahaya. Maka poin pertama yang mau kita renungkan adalah Santo Yosef sebagai cahaya. Kalau Santo Yosef pelindung lingkungan sebagai cahaya, maka kita semua itu orang-orang hebat. Santo Petrus pemegang kunci kerajaan surga. Jadi orang no ini pemegang kunci kerajaan surga. Baik, kita pegang ini ya, OMK Luce. Terserah Luce, Lucy. Nah, silahkan lihat ya. Oh, doain. Oke. Pernah dengar ya, tahun 2020 yang lalu, 2020-2021 ada surat Bapak Paus Patris Corde. OMK pernah dengar Patris Corde? Patris itu apa? Patris. Oh, Patris itu Patris. Oh, berarti Patris itu siapa? Suaminya Putris. Suaminya Putris. Patris itu artinya pater atau bapak. Ya, bapak. Apa? Oh ya. Mater misericordiae katanya. Mater misericordiae itu artinya misericorde wae. Dan Jawa tenan ya. Misericordiae. Wah, cordewe wae katanya. Baik. Mater misericordiae. Mater itu ibu, pater itu bapak, patris sama. Misericordiae jadi berbelas kasih, hati yang penuh belas kasih. Maka ini Patris Corde dengan hati seorang bapak melibatkan hati seorang bapak, hati Santo Yosef. Oke, ini ada beberapa. Bapak yang dicintai, bapak yang lembut dan penyayang, bapak yang taat, bapak yang menerima, bapak yang berani kreatif, bapak yang bekerja, dan papa dalam bayangan. Ada 7 poin di sini yang di Patris Corde. Ini status yang disematkan ke Bapak Yosef. Maka kita harus tahu sebagai warga lingkungan Santo Yosef. Ya, ini. Umat beriman juga menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Bagaimana kita menghadapi aneka tantangan tersebut dengan keberanian dan kreativitas seperti yang ditunjukkan oleh Santo Yosef. Tantangan, hambatan, biasa itu. Dinamika kehidupan, biasa itu. Beranikah kita secara kreatif seperti Santo Yosef kita mencari solusi? Itu. Tentu melibatkan sesama, melibatkan Tuhan Allah dalam doa. Maka rekoleksi seperti ini kan mengkoleksi kembali, mengumpulkan kembali, merenung kembali, berefleksi kembali, mendengar dan mendengarkan. Nggak dengar, kurang doa. Apa?
Bedanya cuma katakan. Orang bilang, Oh, selamat datang Ketua Lingkungan Santo Antonius, Bapak Bambang GG. Bolehlah kita tepuk tangan ya, biar mari ke depan. ada doa pembuka. Yang tadi kan doa pembuka untuk rekoleksi kita. Oke, kita di doa mohon bimbingan Bapak Yosef. Nah, itu. Kita doakan bersama-sama ya. Kita berdoa agar kita bisa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Rahim penuh belas kasih. Pada hari ini kami berkumpul dalam semangat iman dan harapan. Kami bersyukur atas kesempatan ini untuk ini. Mohon izin, lima basis, tolong tunduk jari para fasilitator di basis masing-masing. Pak Bambang, Bapak, 2, 3, 4, satu lagi. Oh, Pak Bowo ya, Pak Bowo masih tugas. Baik, fasilitator sudah dikukuhkan, sudah dilantik, sudah diutus, sudah dibekali. Kita bondo nekat, bonek. Karena dari keuskupan masih belum, kita nekat. Dan ketika saya laporkan ke keuskupan, ternyata mereka mengapresiasi. Ya, nekat-nekat sedikit kan demi kebaikan. Dan apa yang kita sampaikan, beberapa paroki dan suster minta supaya kita bagikan ke mereka. Baik. Ini sekilas saja ya yang kali lalu. Fasilitator untuk membuat sesuatu menjadi lebih mudah. Seperti Santo Yosef, ada peristiwa, ada hambatan, ada tantangan. Bagi Santo Yosef bukan menjadi beban, tetapi menjadi peluang untuk maju. Santo Yosef menghadapi aneka tantangan itu menjadi sesuatu yang mudah, tetap dalam koridor sesuai dengan bimbingan Tuhan Allah. Aneka tantangan dinamika dalam hidup bersama di lingkungan ada, tapi mari sesuai teladan Santo Yosef. Hal itu bukan sesuatu yang membuat kita menjadi keruh, tetapi sesuatu yang justru membuat kita bertransformasi, mengubah hidup kita secara baru, hidup secara baru. Dan itulah yang dilakukan oleh Santo Yosef ini, memudahkan. Ini satu poin waktu pembekalan waktu itu, ya. Semoga masih ingat. Baik. Dasar kitab suci. Boleh pinjam mic-nya? Berdiri. Cocok kan? Bisa lihat? Dasar kitab suci yang pertama ini mengenai Santo Yosef, pelindung kita. Pelan-pelan ya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yosef dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yosef pun bangun. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Baik, oke, terima kasih. Kutipan kitab suci dari Matius ini, ya, kutipan dari ini kiriman dari lingkungan Santo Matius. Wah. Tampaklah malaikat Tuhan kepada Yosef dalam mimpi. Bangunlah, ambillah, tinggallah. Saya tidak miring, itu penting, kata-kata penting.
Dan itu nanti juga menjadi inspirasi bagi kita warga lingkungan. Bangunlah, ambillah, tinggallah. Nanti kita maknai bagaimana yang dilakukan Santo Yosef ini juga menginspirasi kita warga lingkungan. Oke ya. Bayangkan situasi sulit Santo Yosef saat itu. Wah, cilik-cilik ya. Seorang tukang kayu sederhana tiba-tiba harus mengungsi ke negeri asing di tengah malam, membawa seorang istri muda dan bayi yang baru lahir. Tak ada persiapan, tak ada kepastian tentang apa yang mereka hadapi di Mesir. Naik keledai. Tapi sederhana waktu itu. Itu kuda atau keledai? Keledai. Keledai. Bukan keledai. Keledai. Bukan kedelai ya. Kuda itu besar, keledai itu kecil. Artinya yang sederhana, kekuatan pun kurang. Dipakai untuk lambang kesederhanaan seseorang. Yesus tatkala Minggu Palma naik kuda atau keledai? Keledai. Tanpa ragu Yosef pun bangunlah malam itu juga. Yosef langsung bangun berangkat malam itu juga. Apa artinya? Artinya tak nunda-nunda. Seketika itu juga siap laksanakan. Perintah Allah melalui malaikat, siap laksanakan.